Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebonjeruk, dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah, buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami,
Waski Kebonjeruk. Dalam ibadah Waski Kebonjeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua pagi hari ini dalam ibadah online hari Minggu 25 April 2021. Saksikan terus melalui channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng agar senantiasa Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh GSKI Kebonjeruk. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Seluruh pemuji, seluruh pemusik, dan seluruh kru yang ambil bagian, baik itu media, sound system, dan setiap kami yang melayani. Kiranya Tuhan menolong. Kami buka, kami mulai ibadah pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan.
Engkau pencipta segala yang ada. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Allah di
Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan kami percaya suatu hari nanti kami bersamamu. Di mana Engkau ada, kami pun berada. Kami mau memuji Engkau Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu saya mengundang kita berdiri semua. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Bila bunyi sangkakala, kita percaya nama kita ada di sana. Haleluya. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Sekali lagi, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada.
Ibu, mari teduhkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, celikan kami untuk selalu mengenal kebenaran-Mu. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Ajar kami menghitung hari-hari kami, Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata. Ada waktu untuk tangan memeluk. Ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini? Tuhan, jadikan ku mengenal kebenaran-Mu, agar di mata-Mu hidupku berkenan selalu. Andai hari esok takkan datang lagi, Kau bawaku ke rumah abadi. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata. Ada waktu untuk tangan memeluk. Ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi di kehidupan bumi ini?
hari esok takkan datang lagi. Kau bawaku ke rumah abadi. Andai hari esok takkan datang lagi, kau bawaku ke rumah abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepastian bagi kami. Tempat di rumah-Mu, andai hari esok takkan datang lagi. Tuhan beri kami kepastian bahwa Engkau yang menjemput kami, membawa kami ke rumah-Mu. Untuk itu kami akan tetap setia Tuhan. Tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Engkau terus mengingatkan kami. Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah nyanyian kami. Itulah pujian kami. Kami naikkan dan persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau disukakan ya Tuhan. Terimalah ya Bapa. Dan sekarang kami mau dengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu yang akan menuntun kami terus di jalan Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menyucikan hati dan pikiran kami. Menguduskan kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu berbicaralah dengan menggunakan hamba-Mu nih ya Tuhan. Sehingga baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan diberkati oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang baik. Kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, kita ketemu kembali. Saya percaya Bapak Ibu telah menanti-nantikan tentu saat ini ya, telah menanti-nantikan saat ini untuk bisa beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, ya bersama keluarga tentunya kan, di rumah kita masing-masing. Dan kita juga sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulai dari Matius pasalnya yang ke-16, Matius pasal 16 ayat 25 Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 25. Satu ayat tentu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, ada dua kata di sini. Menyelamatkan dan kehilangan. Save, saving, or losing. Mau menyelamatkan atau kehilangan nyawa. Kalau kita disuruh pilih, mau pilih mana saudaraku? Pasti rata-rata kita semua ya ingin agar kita menyelamatkan nyawa kita. Kita tentu tidak mau dong kehilangan nyawa kita, bukan? Kita mau agar kita menyelamatkan nyawa kita. Satu kali misal jangan sampai ya misalnya ada orang todong kita, nyawa atau uang. Pasti kita kasih uang kita karena kita tidak mau kehilangan nyawa kita. Dan lain sebagainya. Itulah kita saudaraku. Tapi di sini dikatakan berbeda, ini paradoks ya. Paradoks saudaraku. Jadi menyelamatkan nyawa, kehilangan. Gitu. Save nyawa kita, saving nyawa, losing. Ya kan? Tapi losing nyawa kita for the sake of Christ, karena Kristus, kita akhirnya apa? Saving. Saving nyawa kita. Jadi ini kebalikan dari apa yang kita pahami. Nah saudara mau pilih mana sebagai orang percaya? Ya, saya berharap saudaraku kita komitmen penuh bahwa kita mau kehilangan nyawa kita karena Kristus. Nah supaya lebih jelas saudaraku, satu ayat kita baca. Ayat Alkitab itu tidaklah berdiri sendiri. Jangankan satu ayat, satu kata dia tidak mungkin berdiri sendiri. Satu ayat, satu kalimat tidak berdiri sendiri. Pasti kata, frase, kalimat, ayat. Itu semua ada di dalam konteks. Ya, ditujukan kepada penerima yang tertentu pada masa atau waktu tertentu, pasti punya tujuan tertentu juga. Itu yang disebut konteks. Nah, kenapa sampai muncul perkataan Tuhan Yesus,
Siapa menyelamatkan nyawa, kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia mendapatkannya. Untuk lebih memahaminya, kita harus perhatikan di dalam perikop-perikop berikutnya. Misalnya, mari kita buka Alkitab kita mundur ya. Kita mundur dari ayatnya yang ke 13 ya, Matius 16 ayat 13. Tadi kita baca ayat 25 bukan? Coba kita mundur beberapa ayat ke atas, yaitu Matius 16 ayat 13. Nah, di sini baik kita perhatikan, judulnya adalah pengakuan Petrus. Satu kali sebagai guru yang baik, Tuhan Yesus sebagai guru yang baik, dia mengumpulkan para muridnya. Dia mengumpulkan para muridnya, dia berkata, murid-muridku, ya ayat yang 13, dia berkata, murid-muridku, kata orang siapa anak manusia itu? Sebenarnya Tuhan hendak mempertanyakan siapa dirinya. Tapi dia tidak langsung memulai dengan aku. Tapi dia memakai sebuah gelar atau sebutan anak manusia. Nah saudaraku, kalau kita memakai kata, kalau Tuhan Yesus disebut anak manusia, itu menunjuk kepada bahwa dia adalah sebagai seorang manusia. Anak Adam, gitu loh maksudnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah aku? Siapakah anak manusia itu? Apa yang kalian dengar di luar sana? Lalu murid-murid menjawab, kami mendengar sih kata-kata orang, anak manusia itu adalah Yohanes. Nabi-nabi atau salah seorang nabi seperti Yesaya, Yeremia, Elia, dan lain sebagainya. Oh begitu. Lalu sebagai seorang guru juga mulai dia. Ini pendekatan Tuhan ya. Dari yang lebar lalu ke sempit. Itu pendekatan induktif biasanya. Dari yang lebar lalu mengerucut. Lalu dia mulai mengerucut saudara. Lalu dia bilang, oke. Kalau menurut kalian sendiri, siapa aku? Itu di ayatnya yang ke-19. Lalu Yesus mengerucut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau tadi dia memakai sebutan anak manusia, sekarang aku. Siapa aku ini menurut kalian sendiri? Sebagai murid-muridku yang telah mendengarkan pengajaranku selama ini. Biasalah ya, Petrus yang selalu jubir. Lalu dia berkata, saudaraku, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku, saya baca kalimat penting di ayat ini. Ini penting. Ayat 18. Setelah Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini penting. Di dalam ayat 20 ini penting saudaraku. Apa kata Yesus? Begini. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi jelas sekarang murid-murid sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena dia bilang, shh, tadi kalian sudah dengar ya bahwa aku Mesias. Oleh karena itu jangan beritahu siapa-siapa. Don't tell anyone. Jangan beritahu siapa-siapa bahwa aku itu Mesias. Dilarangnya, jangan. Nah, kembali lagi. Jadi Yesus melanjutkan lagi pengajarannya, melanjutkan saudaraku pendidikannya kepada para murid ini. Oke, kalian sudah tahu siapa aku, bahwa aku adalah Mesias. Sekarang aku mau beritahu pelajaran selanjutnya, kata Tuhan. Apa itu? Tujuan Mesias datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau murid-murid jadi salah paham tentang kedatangannya ke dalam dunia. Sebab kalau murid-murid salah memahami tujuan kedatangan Mesias ke dalam dunia, nanti mereka akan salah juga kepengeringannya terhadap Tuhan itu. Lalu Tuhan Yesus beritahu ayat 21. Begini. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia begini. Tuhan Yesus mengkalimatkan bahwa aku akan ke Yerusalem. Aku yang tadi sudah kalian tahu bahwa aku adalah Mesias. Mesias itu yaitu aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana nanti aku akan menderita, ditangkap, dibunuh, ya, disalibkan, dibunuh, lalu bangkit, mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Karena Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang dari sorga ke bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bagaimana Tuhan Yesus melayani? Markus 10 ayat 45 jelas mengatakan bahwa dia melayani dengan memberikan nyawanya. Nah, ini saya sedikit keluar. Jadi kalau bicara soal melayani sesungguhnya gampang. Melayani adalah memberi nyawa itu. Siapa yang mau memberi nyawa? Siapa yang mau memberi hidup? Jadi kita membagikan uang kita, menolong orang miskin, yes oke. Tapi itu semua harus kepada memberikan nyawanya kepada Tuhan. Dalam arti apa? Mematikan semuanya. Nanti sebenarnya di ayat yang ke-24 itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sekarang
Murid-murid diberitahu, itu loh maksud kedatanganku ke dalam dunia. Itu loh tujuan Mesias itu datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Hai murid-muridku, jangan salah tangkap ya. Oke? Baru saja guru mengajar. Ibarat kalau saya sampaikan, ya inilah seorang guru, murid duduk di bawah kaki Tuhan zaman itu ya. Kan guru mengajar, murid-murid itu duduk di bawah kaki Tuhan gitu, di bawah kaki gurunya, sang rabi. Muncul ada yang angkat tangan. Ini saya dramatisir aja. Guru tanya dong, siapa itu? Petrus. Petrus ini cepat banget ngomong. Nanya dong, apa itu? Waktu dia nanya, setelah diangkat tangan, dia tarik Tuhan Yesus ke sebelahnya. Lalu dia bilang begini, ayat 22 saudaraku. Ya, ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan kiranya menjauhkan itu. Tidak akan mungkin itu terjadi padamu. Ya baik juga nih, baik sih. Di mana letak salahnya Petrus? Nggak ada kan? Sebagai seorang murid, dia tahu guru mau menderita. Masa sih nggak dia lindungin? Keren dong. Pak Gembala kita di sini. Ada bahaya, masa sih dibiarin? Nggak mungkin dong. Pasti Petrus ini Pak. Itu sebagai wujud kepedulian Petrus terhadap gurunya. Itu tidak akan menimpa engkau. Lalu Petrus membawa nama Allah kan? Allah kiranya menjauhkan itu daripadamu. Baru aja guru ngajar tadi. Untuk apa dia datang? Bahwa itu adalah kehendak Bapak ya. Dia mau halangin saudaraku. Aduh memang ya untuk mengerti kehendak Tuhan nggak mudah juga ya. Baru diajarin, udah lupa. Baru diajarin, lupa. Langsung angkat tangan, tarik Yesus. Lalu dia menegur Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Perhatikan dialog Tuhan Yesus. Ketika tadi dia berdialog kepada murid-murid, lalu ada yang bertanya, dia langsung, itu Petrus bertanya dan menyampaikan pernyataannya, Tuhan Yesus pun merespon dengan secara pribadi juga. Ada satu orang yang bertanya, tapi Tuhan merespon kepada pribadi juga. Tidak kepada semua murid lagi. Ini perhatikan saudaraku, gaya seorang ini leadershipnya seorang guru Yesus ini. Satu orang. Dan dia responnya satu orang. Lalu dia tarik juga Petrus, taruh ke belakangnya dia bilang gini, Petrus, kamu itu ya, cuman memikirkan apa yang kau pikirkan. Engkau memikirkan apa yang kau pikirkan. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Oke Petrus, thank you Petrus, kau membela aku. Thanks. Terima kasih Petrus, maksudmu baik. Ya, tapi Petrus kebaikanmu itu harus diperiksa. Kebaikanmu itu bukanlah kebaikan yang Tuhan kehendaki. Kan aku sudah bilang tadi, bahwa aku datang untuk menyelamatkan manusia. Memang menyakitkan Petrus, tapi itulah pikiran Allah. Itulah kebaikan Allah. Kau harus ingat itu Petrus, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Kau cuma mikirkan apa yang kau pikirkan. Harusnya apa yang dipikirkan Allah. Lalu Tuhan membuat satu istilah, enyalah iblis. Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik ya. Petrus bukan iblis loh. Petrus bukan iblis. Iblis itu satanas. Artinya apa? Adversary. Artinya apa? Seseorang yang apa? The one who oppose. Artinya seseorang yang apa tuh? Oppose itu apa? Melawan gitu. Melawan. Jadi misalnya Tuhan berjalan ke arah sana, nah lawan berjalan ke arah sini. Nah itu artinya iblis. Dalam pengertian itu yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi ada satu pikiran yang melawan yang Tuhan mau. Itulah pikiran Petrus yang disebut Tuhan Yesus iblis. Makanya dijelaskan di situ pikiran Allah dan pikiran manusia. Jadi kalau kita punya pikiran manusia, kita iblis. Ingat ya, iblis bukan bicara soal personnya yang dimaksud di sini ya, tapi adversary. Jadi seseorang yang melawan, ada satu sikap melawan. Nah, mungkin lah Petrus iblis, masa Petrus iblis sih? Secara person bukan. Jadi kalau kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan, saudaraku, sesungguhnya kita melawan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, kita seperti itu. Kita melakukan kebaikan silahkan, kita menolong orang silahkan. Tapi catat baik-baik, ingat baik-baik, evaluasi baik-baik, koreksi baik-baik hati kita. Apakah kebaikan kita itu merupakan kebaikan Allah? Apakah kebaikan kita itu adalah merupakan pikiran Allah? Nah ini yang gak mudah menjadi Kristen. Ini yang tidak mudah menjadi Kristen, saudaraku. Itulah sebabnya Paulus berkata, sekalipun ada orang memberikan seluruh hartanya tanpa kasih, kosong. Bahkan sekalipun seorang memberikan dirinya atau tubuhnya dibakar tanpa kasih, kosong.
Jadi begitu dalamnya makna kasih itu. Nah, coba saya keluar sedikit ya. Kalau bicara kasih, begini saudaraku. Di zaman sekarang ini ya di zaman kita, zaman modern inilah. Kalau bicara kasih misalnya, engkau harus mengasihi suamimu. Apa dalam benak Bapak Ibu apa? Yang kita pikirkan dalam benak kita pasti objek kasih. Suami saya itu nggak layak dikasih, jahatnya bukan main. Begitu kita diperintahkan mengasihi, otak kita, maaf kalau saya sedikit kasar pakai otak ya. Otak kita atau pikiran kita, saudaraku yang terkasih, langsung objek. Langsung objek yang kita pikirkan. Siapa dia? Oh nggak pantas dia, nggak layak dia. Itulah konsep modern sekarang. Makanya masuk ke dalam ilmu dagang, ke semua. Makanya objek dibikin indah, dibikin cantik. Supaya orang tertarik menyayangi barang itu. Supaya orang tertarik. Jadi kalau jelek, kalau nggak layak, nggak mau mengasihi. Itu saudaraku. Nah makanya, wah bicara kasih sih dalam ya. Bicara kasih sih dalam. Bicara kasih sih dalam sebenarnya. Tapi saya nggak mau kejebak lah lebih jauh dari situ. Nah makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus benar-benar kita memeriksa. Sering sekali kita melakukan kebaikan supaya dipuji orang. Supaya kita bisa mendapat pujian juga dari orang lain. Supaya kita dikenal sebagai orang A, B, C, D, dan sebagainya. Hati-hati, itu Petrus. Baik dia mau menolong. Tapi rupanya dia hanya mau menyelamatkan nyawanya. Tapi ternyata dia hanya memikirkan dirinya. Karena dia berharap pasti. Nah ini tafsiran saja ya. Tafsiran saja. Berarti dalam konsep Petrus ini, wah ini calon pemimpin hebat. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Mati bangkit. Yang kerasukan dilepaskan. Ribuan makan cuman dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah ini calon pemimpin siapa lagi? Udah gak mungkin. Udah ini pemimpin nanti mengusir. Tetap konsepnya Petrus salah. Padahal udah dikatakan Mesias datang untuk memberi hidupnya. Tetap dia masih membayangkan Mesias yang salah. Memang gak mudah. Mindset itu, mengubah mindset itu gak mudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah lalu saudaraku yang terkasih. Kita lanjutkan lagi ya. Itulah sebabnya lalu Yesus berkata begini. Setelah Yesus menegur Petrus secara pribadi tadi. Pertama dia dialog dengan seluruh murid. Ada yang bertanya, dia layani secara pribadi yaitu Petrus. Setelah selesai Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Hei Petrus, hei iblis, enyahlah engkau dari hadapanku. Setelah Tuhan Yesus melayani Petrus secara pribadi. Karena dia yang bertanya. Lalu perhatikan dialog Tuhan luar biasa dia cara mengajar. Lalu dia kembali kepada para murid-muridnya lagi. Ayat 24-nya. Lalu dia kembali kepada murid. Jadi murid-muridku ingat ya. Ingat. Kalau engkau mau ikut aku. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Hebat sekali. Nggak tahu mudah-mudahan Bapak Ibu nangkap maksud saya nih. Saya juga sedikit menyentuh ya. Bagaimana cara Tuhan itu ya. Menyentuh orang-orang. Bagaimana cara menyentuh secara komunal atau apa kolektif, bagaimana menyentuh saya pribadi, jadi dilayani. Oh ini Petrus yang punya persoalan nih, Petrus punya persoalan nih, danya ya, baik sih maksudnya, dia layani secara pribadi. Lalu dia kembali kepada keseluruhan lagi, itu 24 tadi, kembali dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah apa nih saudaraku? Tentu ini kan rentetan tadi saudaraku. Agar kita, 2-3, agar kita tidak memikirkan diri sendiri. Agar kita memikirkan pikiran Allah. Maka Yesus lanjutkan 24. Sangkali dirimu anakku. Sangkali dirimu. Pikul salibmu. Itulah jalan menuju kepada untuk hidup sesuai dengan pikiran Allah. Karena kita manusia yang sudah berdosa ini, karena Tuhan tahu saudaraku ya. Karena Tuhan tahu. Kita tuh cenderung memikirkan apa yang kita pikirkan. Kita cenderung melakukan apa yang menyenangkan. Memuaskan hawa nafsu kita. Makanya Tuhan kasih kita. Sangkal dirimu anakku. Pikul salibmu. Nah, bagaimana kita bisa menyangkal diri saudara? Iya Tuhan. Aku harus memikirkan pikiran Allah ya. Tuhan ajarkan menyangkal diri. Nah, apa itu menyangkal diri? Saudaraku, menyangkal diri itu dimulai dari ini. Satu kesadaran bahwa
hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukan judikan lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Menyangkal diri dimulai dari Galatia 2:20 ini. Maksudnya begini. Saudara, menyangkal diri itu dimulai dari satu kesadaran bahwa hidupku bukan aku lagi. Nah, coba saya bertanya kepada Bapak Ibu yang sama-sama beribadah melalui dalam ibadah online ini. Mampukah Bapak Ibu melihat bahwa hidup Bapak Ibu bukan Bapak Ibu lagi? Benarkah Yesus yang hidup? Kalau kita sadar bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang dalam aku, berarti penyangkalan diri itu akan terasa banget. Kenapa? Kristus di hati kita. Ada punya budaya sorga tentu kan? Cara hidup Kristus yang sangat bertolak belakang dengan budaya dunia ini. Dengan budaya cara hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dia terjadi terasa. Jadi terasa, saudaraku terasa. Terasa perbedaan itu dan itu menyakitkan, melepaskan. Terasa. Kalau kita tidak sadar bahwa hidup kita bukan kita lagi, kita nggak ngerti apa menyangkal diri, semuanya sama. Sama semua, nggak ada rasa. Ada ya ke gereja, begitu keluar lagi dari gereja sama aja semua, nggak ada rasa. Ya apa? Ya jangan cerita menyangkal diri. Itu sebabnya menyangkal diri diawali dari kesadaran bahwa hidupku bukan aku lagi. Amin. Walaupun Bapak Ibu di rumah ya, boleh dong tepuk tangan buat firman Tuhan. Yes, saudaraku yang terkasih. Ada. Jadi sangkal dirimu. Mari kita mematikan hasrat-hasrat yang cuma mikir diri sendiri. Hasrat yang memikirkan kepentingan diri sendiri. Hasrat yang tidak menyayangi diri sendiri. Beda itu. Ketika kita memikirkan diri sendiri, ketika kita hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, ketika kita hanya memuaskan hawa nafsu diri sendiri, hawa nafsu kita, sesungguhnya kita tidak menyayangi diri sendiri. Kalau kita menyayangi diri kita, pasti kita jaga hati kita. Pasti kita jaga hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Pasti kita ingin agar kita selamat. Seperti lagu firman tadi ya. Itu kunci apa tadi ya? Yang firman tadi, lagu firman. Andai tadi. Andai hari esok takkan datang lagi. Terus kau bawaku ke rumah Bapakku. Itu. Jadi sehingga andai hari esok takkan datang lagi, kau bawaku ke rumah abadi. Nah kalau kita mengasihi diri kita sendiri, pasti kita akan dibawa. Kita ingin diselamatkan, bukan dibawa ke rumah abadi Tuhan, rumah Bapa itu. Jadi beda saudaraku ya, menyayangi diri, mengasihi diri sendiri. Beda sama apa? Memuaskan diri sendiri. Semua kita tarik untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya istri yang lagi nonton ini, kau menatap suamimu, mungkin kau segan sama dia atau gak enak hati. Menurut ibu mungkin kelakuan suami, ya payah. Mungkin lagi dengar khotbah ini, ibu mau langsung tegur kagak enak, lalu melirik ke sebelah gini. Dalam arti, tuh dengar tuh, gitu barangkali maksudnya bu ya. Bu gak bisa lihat objeknya langsung. Jangan gitu dong, kita lihat diri kita. Lihat ya, jadi bicara kasih itu luar biasa sebenarnya. Kalau Tuhan dalam menunjukkan kasihnya, kalau dia langsung fokusnya objek yang dikasihi, mana ada yang layak kita? Siapa kita? Maaf brengsek. Maaf kita jahat, tapi Tuhan bicara mengasihi itu mengajarkan kepada kita tidak langsung kepada objek yang dikasihi yaitu kita. Kalau Tuhan lihat kita kagak layak.
Kita pun begitu terhadap pasangan kita, anak kita, mertua kita, ipar kita, siapapun itu. Objek yang kita kasih yang diperintahkan Tuhan. Jangan langsung pada objek yang lihat, oh nggak layak, jahat yang ini. Waduh, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Bukan, saudaraku. Ya Bu ya, lihat dia. Bahwa dia adalah objek yang berharga, yang patut dikasihi. Dari mana kita tahu? Tuhan sendiri datang dari surga mati untuk dia. Ya enggak Pak? Bu? Para mantu, para mertua, para anak. Semua orang sekitar kita adalah orang-orang yang patut dikasihi. Dari mana kita tahu? Tuhan sang penciptanya datang dari surga karena melihat kita patut dikasihi. Makanya dia menunjukkan kasihnya. Lalu diajarkan kepada kita begitu. Nah, hasrat untuk mau menunjukkan kasih itu kan berat. Makanya sangkali diri. Belum ada lagu sangkal diri ya? Ada sih sebenarnya saya ciptakan. Cuman mereka belum tahu lagunya pasti. Agak cepat ya. Sejak Tuhan Yesus di hatiku. Itu dia lagunya. Ntar deh kapan-kapan di latihan dulu. Takut salah-salah nanti jadi gak enak. Ya, tak enak deh. Nah, jadi saudaraku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Nah, pikul salib itu apa? Ingat ya, pikul salib itu adalah jalan menuju kematian. Bapak Ibu mau pikul salib? Udah, ketika kita mau pikul salib, udah langsung pikirkan, langsung pahami bahwa kita sedang jalan menuju kematian. Kalau kita, aku mau pikul salibmu, tapi nggak siap bahwa itu jalan menuju kematian, itu bukan pikul salib. Karena Yesus ketika dia memikul salibnya saudaraku, Yesus tahu itu jalan menuju sana, Golgota, kematian. Iya. Jadi waktu pikul salib, seret gitu. Saudara udah siap. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, jalan penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan aku siap pikul salib, itu udah jalan kematian. Jadi waktu Tuhan Yesus pikul salib itu serdadu Roma, nggak ada jalan balik, nggak ada jalan balik saudaraku. Padahal Tuhan udah semalam-malaman dia nggak tidur. Diadili seperti bola pimpong, dilempar ke Herodes, dilempar ke Pilatus, dilempar kepada mahkamah agama. Aduh, gak tidur saudaraku. Itu Kamis malam mulai dari dia berdoa di Getsemani, diperlakukan tak senonoh, dilempar sana sini gak tidur. Pagi-pagi udah ditaruh lagi kayu salib yang berat itu untuk dipikul oleh dia. Jam 9 pagi disalibkan dia saudaraku. Jam 12 siang sampai jam 3 terjadi kegelapan itu. Di situ Bapa meninggalkan anaknya, meninggalkan putra tunggalnya yang tidak bersalah itu. Kenapa meninggalkan? Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Sekarang putra tunggal Bapa itu jadi dosa, bukan sekedar berbuat dosa tapi jadi dosa. Allah yang kudus, Bapa yang kudus, putra tunggalnya sekarang gara-gara kita jadi dosa, tidak mungkin lagi menyatu dalam satu persekutuan. Karena kesucian dan dosa tidak bisa menyatu. Itulah sebabnya Bapa melepaskan dirinya dari putra tunggal. Ketika putra tunggal ditinggalkan oleh Bapa, maka putra tunggal Bapa sekarang mengalami kegelapan. Karena tidak tuntunan yang selama ini Yesus berkata, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapakku. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Bapakku. Sekarang Bapaknya meninggalkan dia. Apa yang mau dilakukan? Dia bingung. Kegelapan, dia bingung melangkah kemana. Tapi luar biasa loh Tuhan kita menyangkal diri. Itu bagian menyangkal diri loh sebenarnya. Dia bisa memilih kok gak mau mati disalib. Bisa. Makanya dia bilang kalau boleh. Ada lagunya itu kan. Layannya terus. Bapa kalau boleh. Ya Bapa lalukan cawan sengsara ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan
kehendak-Mu yang jadi. Itu bagian penyangkalan diri. Dan puncaknya penyangkalan diri Yesus adalah walaupun gelap, ya gak tahu mau bikin apa lagi. Udah menderita, ditinggal lagi. Coba gelapnya mau ngelangkah kemana, bingung. Gelap, coba saudara tutup mata, mau ngelangkah kemana, bingung. Tapi Tuhan kita itu luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Dia tetap memilih bapaknya. Karena dia tahu ketika bapaknya meninggalkan dia pun, itu pun kehendak Bapa untuk keselamatan kita. Makanya dia bilang begini, dalam kegelapan, gelap hidupnya, dia bilang, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itulah yang disebut finishing well. Bapak Ibu, ada kalanya kita mengalami gelap, bingung mau buat apa, apalagi di masa sulit seperti sekarang. Kalau pakai bahasa bercanda, kita setelah melewati, kita telah merayakan hari ulang tahun COVID yang pertama, bulan Maret. Sulit hidup. Ya puji Tuhan sekarang vaksin sudah mulai, sudah banyak masyarakat kita. Sulit keadaan. Waktu keadaan kita sulit, gelap rasanya. Pasangan kita sendiri tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Sebagai orang yang saling mencinta ketika dulu di gereja diberkati. Di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat dan keluarga. Aku menerima engkau. Baik dalam suka dan duka. Dan lain sebagainya. Menerima engkau satu-satunya. Tapi jangan salah baca. Saya pernah waktu memimpin pernikahan. Mempelai pria salah baca. Aku menerima engkau sebagai salah satu istriku katanya. Dia salah baca. Ya tapi itu kan suasana hikmat jadi saya diam dulu. Udah selesai dia baca saya bilang ulangin baca ya. Karena bukan salah satu tapi satu-satunya. Lalu jemaat ketawa semua seperti saudara. Tapi sekalipun gelap saudara. Bingung mau bikin apa. Bingung mau nanya apa. Bingung mau berbuat apa. Tapi tetap kita harus seperti Yesus. Tuhan. Aku bingung, aku gelap, gak tahu mau buat apa. Kuserahkan hidupku padamu. Tetaplah tuntun aku Tuhan. Aku tidak mau salah langkah. Boleh tepuk tangan buat firman Tuhan Bapak Ibu, haleluya. Setelah Tuhan memberitahu anakku agar engkau memikirkan apa yang kupikirkan. Tuhan kasih tahu tadi sangkal dari pikul salib. Lalu Tuhan jelaskan lagi saudaraku ayat 25-nya. Itu ayat yang kita baca tadi. Inilah konteksnya ayat 25 itu. Inilah konteksnya. Ayat 25 dikatakan apa? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu Tuhan bilang, anakku ingat ya. Kalau engkau mengikut aku, engkau harus berani kehilangan nyawamu. Jangan kau menyelamatkan nyawamu. Nyawa. Diterjemahkan dari kata psuke. Ya, kita terjemahkan dengan satu kata jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Jadi jangan kita menyelamatkan jiwa kita. Artinya jangan kita menyelamatkan pikiran, perasaan, kehendak kita. Menyelamatkan kalau kita buka kamus itu bisa diartikan menghidupkan. Jadi jangan kita menghidupkan pikiran kita. Jangan kita menghidupkan perasaan kita. Jangan kita menghidupkan kehendak kita. Tetapi harusnya kita menghidupkan pikiran Tuhan. Menghidupkan perasaan Tuhan. Menghidupkan kehendak Tuhan. Nah kalau kita menghidupkan jiwa kita, pikiran, perasaan kita, maka kita akan kehilangan kehidupan yang sesungguhnya itu. Itu maksud Tuhan. Ini bagian penyangkalan diri yang Tuhan kembangkan lagi menyampaikannya kepada kita, saudaraku. Tetapi, kata Tuhan, kalau engkau berani kehilangan nyawa karena aku, engkau akan mendapatkannya. Kalau engkau berani anakku menghidupkan perasaanku, menghidupkan pikiranku, menghidupkan kehendakku, kata Tuhan, maka engkau akan memperoleh kehidupan itu. Kebahagiaan selama-lamanya.
bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasih itu. Nah, saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih mana? Pilihan ada pada saudara. Pilihan ada pada saudara. Lalu bagian terakhir, saudara. Di ayat 26. Akhirnya Tuhan membulatkannya. Ini lebih realistis lagi nih aplikasinya. Lebih jelas maksud saya. Bukan realistis ya, lebih jelas, lebih cepatnya. Lebih tepatnya, lebih jelas penerapannya. Langsung Tuhan masuk ke dalam satu contoh. 26 dia bilang gini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Maksudnya begini. Kalau engkau menghidupkan pikiran, perasaan dan kehendakmu, engkau berusaha keras semua dengan caramu, mungkin engkau kaya, mungkin engkau punya penghasilan 1 miliar satu hari. Mungkin engkau punya penghasilan 5 miliar satu hari, 1 bulan 150 miliar, 1 tahun 1,8 triliun. Oke? Tapi itu semuanya terlepas dari aku. Untuk apa? 26, untuk apa kau punya semua itu? Kalau kau mati masuk neraka, itu maksudnya. Mungkin engkau tiap hari ya hanya mendandani dirimu sendiri, tidak pernah mendandani manusia batinnya. Bagaimana aku kelihatan menarik, kelihatan cantik. Dan memang oke, engkaulah orang paling cantik di kolong langit ini. Engkaulah orang paling menarik di kolong langit ini. Tapi ayat 26 berkata, apa gunanya engkau yang paling cantik? Tapi kau merawat kecantikanmu untuk dirimu, untuk menarik orang lain. Bukan untuk menarik aku, kata Tuhan. Kau mempercantik dirimu bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk orang lain. Untuk kepuasan dirimu. Untuk apa semuanya itu? Itu maksud Tuhan. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Saudara mau pilih mana? Saya berharap sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk memilih Tuhan. Untuk memilih menyangkal diri dan memikul salib kita. Kalau Bapak Ibu setuju, mari kita berdiri bersama-sama. Baik yang di rumah juga, ayo kita berdiri bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapak Ibu di rumah bersama dengan keluarga, mari bergandengan tanganlah di rumah. Sebelum ibadah kita ini berakhir, mari bergandengan tangan suami, istri, anak-anak, siapapun di dalam rumah tanggamu ini sekarang bersama-sama. Mari bergandengan tangan. Bangun komitmen, jangan sia-siakan waktu ini. Tuhan sedang memanggilmu untuk mendekat kepadanya, jangan sia-siakan. Bangunlah satu keluarga yang kuat, yang sama-sama komitmen untuk sangkal diri dan pikul salib. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Ku mau ikut Yesus. Angkat tanganmu sambil bergandengan tangan. Bapa berkati setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Selamatkan kami semua satu keluarga Tuhan. Kami mau Engkau bawa sampai ke rumah Bapa. Ya Tuhan. Diberkati semuanya. Sekali lagi, ku mau ikut. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Lagi katakan, ku mau ikut Yesus. Haleluya. Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan. Haleluya. Sampai kemuliaan, sampai kemuliaan
bersama-Mu Tuhan. Tuhan, biar ini bukan hanya nyanyian atau ungkapan yang kami nyanyikan, kami sampaikan lewat pujian ini, tapi dari kedalaman hati kami Tuhan, setelah mendengarkan kebenaran firman ini, sungguh kami mau berkomitmen bahwa kami mau mengiringi Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami mau bersama dengan-Mu di jalan salib-Mu Tuhan. Dalam menjalankan hidup kami, kami bukan hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri, tapi kami mau memikul salib, menyangkal diri, dan menempatkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Makasih untuk kesempatan pagi siang hari ini Engkau boleh hadirkan Bapak Pendeta Judika Sihaluhu menjadi saluran berkat buat kami yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati terus hamba-Mu ini, di mana hamba-Mu melayani, kebenaran firman Tuhan tersampaikan buat banyak orang, dan banyak orang diubahkan untuk makin hari makin mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Kesempatan siang hari ini Tuhan kami serahkan setiap jemaat Tuhan di rumah dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Engkau Tuhan menolong kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap keadaan kami. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, atau mungkin mereka ada yang sedang bergumul karena terpapar virus corona. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Lawat mereka semua Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, sebelum kami berpisah Tuhan, biar Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita pagi siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Kembali kami ingatkan untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ibadah tengah minggu khususnya yang kami selenggarakan melalui Zoom, dan ibadah hari doa pagi yang kami adakan hari Sabtu secara live di channel YouTube GSKI Kebun Jeruk, dan ibadah hari Minggu seperti hari ini, ibadah pertama 9.30, ibadah kedua 16.00. Kita sama-sama diberkati lewat pelayanan yang kami selenggarakan. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kami, jangan sungkan-sungkan. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, 081700033580, ada 081291541542. Hubungi kami dengan sukacita. Kami akan melayani Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mendukung pelayanan kami lewat persembahan, lewat nomor rekening yang sudah kami bagikan. Terima kasih untuk dukungan persembahan Bapak Ibu. Kami akan menggunakan persembahan Bapak Ibu dengan benar, yang juga kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang di masa pandemi ini yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan diakonia melalui kas GSKI Kebun Jeruk. Persembahan Bapak Ibu kami gunakan juga untuk melayani mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, para wanita Kristus yang dikasihi Tuhan, mari bergabung bersama kami, Waski Kebon Jeruk, dalam ibadah Waski Kebon Jeruk yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 10.30.
Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita surgawi yang tangguh, yang memiliki karakter Kristus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom teman-teman, setiap hari Sabtu kami selalu ada ibadah Home Teens jam 4 sore. Nah buat kamu di kalangan remaja bisa banget nih join melalui Zoom dengan ID 715-2149-1643 dan passwordnya iHomeTeens. See you and God bless. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!